Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Febiamanda dari kelompok 5. Di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ika Nuraini, yang kedua ada Dina Ismidatu Zarko, dan yang ketiga ada Fatah Gujali. Di sini kami akan menjelaskan materi istihad sebagai sumber ajaran Islam. Sebelum itu, materi yang pertama akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi mengenai istihad, saya akan menjelaskan pengertian dari sumber ajaran Islam itu sendiri. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai acuan, pedoman, maupun dasar dalam kita menjalankan kehidupan menurut syariat Islam. Nah, pengertian dari ijtihad itu, ijtihad berasal dari kata ijtihada yastahidu ijtihadan, di mana artinya mengarahkan segala sesuatu kemampuan dalam kesanggupan melakukan suatu hal yang sulit. Kemudian, sumber ajaran Islam itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis atau sunnah. Dan yang ketiga, ijtihad. Sumber ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung melalui perantara malaikat Jibril, di mana dalam Al-Quran tersebut memuat akidah, akhlak, ibadah, maupun peringatan-peringatan atau kisah Nabi yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Al-Quran itu merupakan pokok atau sumber utama dari segala sumber yang ada di muka bumi ini, sehingga Al-Quran merupakan kedudukan pertama dalam sumber ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah menurut ahli fikih merupakan perbuatan, perkataan, sikap, dan perilaku Nabi Muhammad terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Dan sampai saat ini masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang ada di seluruh dunia, mempercayai hal tersebut, sehingga sunnah atau hadis itu dijadikanlah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Dan sampai sekarang melalui kesepakatan tersebut, masyarakat atau umat Islam yang ada di dunia pun tetap meneruskannya dan bahkan mengajari ke generasi-generasi yang selanjutnya. Dan yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad merupakan hukum sumber yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, di mana secara bahasa pengertian ijtihad itu adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah sendiri, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat Islam dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya. 3. Dasar hukum istihad. Dasar hukum diperbolehkannya istihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia yang hidup di dunia. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Lalu dasar hukum istihad juga terletak pada surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li'awlil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'uhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'taribu ya ulil absar.
Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, maka ambillah ibarat, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Maksudnya adalah orang-orang yang ahli memahami dan merenungkan diperintahkan untuk mengambil ibarat, dan hal ini mengharuskan mereka berijtihad. Oleh karena itu harus ada ulama-ulama yang melakukan ijtihad. Syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mengeluarkan ijtihad. Ada 2 syarat untuk menjadi seorang mujtahid, yaitu syarat utama dan syarat khusus. Syarat utama untuk menjadi seorang mujtahid adalah yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat adil. Syarat khusus untuk menjadi seorang mujtahid adalah yang pertama memiliki integritas yang kuat terhadap syariah, yang kedua menguasai dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Yang keempat adalah mengetahui ijma dan hukum-hukum Islam yang telah dikeluarkan oleh ulama sebelumnya. Dan yang keempat adalah menguasai ilmu usul fikih, karena ilmu usul fikih adalah dasar ijtihad. Selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad yang pertama yaitu ijma. Ada yang tahu apa itu ijma? Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menentukan atau menempatkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hasil dari kesepakatan ijma ini disebut dengan fatwa. Ijma memiliki beberapa unsur. Di antara unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama adalah adanya kesepakatan seluruh mujtahid, dan yang kedua kesepakatannya harus dinyatakan secara jelas, dan yang ketiga yaitu yang membuat kesepakatan tersebut adalah mujtahid, dan yang keempat kesepakatan tersebut terjadi ketika Rasulullah SAW wafat, dan yang kelima yang disepakati adalah hukum syara. Ijma juga memiliki beberapa macam. Di antara macam-macam tersebut yaitu yang pertama ada ijma qauli. Ijma qauli yaitu pendapat yang dikeluarkan para ulama dengan perkataan atau tulisan tentang persetujuan pendapat mujtahid lain. Dan yang kedua yaitu ada ijma sakuti, yaitu ijma di mana para ulama itu diam. Diam di sini berarti ulama menyetujui pendapat dari mujtahid lain. Yang kedua yaitu qiyas. Ada yang tahu nggak nih qiyas itu apa? Qiyas adalah suatu penempatan hukum terhadap masalah baru yang sebelumnya sudah pernah ada, tetapi memiliki kesamaan terhadap masalah lain dari segi manfaat, bahaya, dan juga sebab, sehingga ditetapkan sebuah hukum yang sama. Adapun rukun-rukun dari qiyas tersebut yaitu pertama al-asal atau pokok. Al-asal yaitu suatu yang telah ditetapkan ketentuannya yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat dari al-asal ini yaitu yang pertama tidak mansukh, dan yang kedua hukum syara, dan yang ketiga bukan hukum yang dikecualikan. Rukun yang kedua yaitu ada al-far'u yang berarti cabang. Rukun al-far'u adalah sesuatu yang belum ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Adapun syarat-syarat dari al-far'u ini yaitu yang pertama, sebelum dikiaskan tidak ada nasyal lain yang menempatkan suatu hukumnya, dan yang kedua ada kesamaan istilah yang terdapat dalam al-asyal dan al-far'u, dan yang ketiga yaitu tidak ada dalil qat'i yang berlawanan dengan kandungannya. Yang keempat yaitu hukum yang terdapat dalam al-asyal bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u. Dan yang ketiga yaitu ada hukum al-asyal. Hukum al-asyal yaitu hukum yang digunakan untuk memperluas qiyas dari al-asyal dan al-far'u. Adapun syarat dari hukum al-asl ini yaitu yang pertama adalah hukum syarah, dan yang kedua adalah ilah hukum dapat ditemukan, dan yang ketiga yaitu hukum al-asl tidak dimasukkan dalam kelompok khususnya usyah Rasulullah SAW, dan yang keempat adalah tetapan berlaku setelah wafat Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu ada ilah.
Apa itu ilah? Ilah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi dan sejalan dengan tujuan penempatan hukum. Adapun syarat-syarat dari ilah ini yaitu yang pertama adalah harus jelas, dan yang kedua harus mengandung hikmah, dan yang ketiga yaitu harus bisa diukur dan jelas batasannya, dan yang keempat yaitu harus memiliki hubungan yang sesuai di antara hukum dan sifat ilah, dan yang kelima yaitu sifat yang terdapat bukan hanya yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukum ilahnya. Dan yang ketiga dari macam-macam ijtihad ini yaitu ada maslahah mursalah. Apa sih maslahah mursalah itu? Maslahah mursalah itu yaitu suatu cara penempatan hukum berdasarkan dari melihat segi kemanfaatan dan kegunaannya. Maslahah mursalah ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama ada al-maslahah al-mutaqabah, yaitu kesaksian syara dalam keberadaannya atau penempatannya. Dan yang kedua yaitu ada al-maslahah al-mugha, yaitu kesaksian syara dalam hal membatalkannya. Dan yang ketiga yaitu ada al-maslahah yang tidak dapat kesaksian syara. Al-maslahah ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah al-maslahah al-gharibah, yaitu tidak ada kesaksian syara sama sekali. Dan yang kedua yaitu ada al-masalah al-mula'imah, yaitu tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi sesuai dengan tujuan dari syarat tersebut. Macam-macam ijtihad yang kelima yaitu ada uruf. Uruf merupakan tindakan untuk menentukan boleh atau tidaknya adat istiadat atau kebiasaan diberlangsungkan. Jadi selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka boleh dilaksanakan. Kemudian uruf menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu uruf qauli berupa ucapan dan uruf amali berupa perbuatan. Sedangkan uruf menurut segi cakupannya dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada uruf al-am, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum, dan uruf al-khas yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu saja. Kemudian macam-macam ijtihad. Yang keenam ada istishhab. Istishhab yaitu menentukan hukum yang telah ada pada masa lalu sampai ada yang merubahnya untuk menetapkan hukum tersebut. Misalnya, contoh, ada seseorang yang memiliki wudhu, kemudian ia ragu apakah wudhunya batal atau belum, maka ia harus berpegang teguh pada belum batal, karena hukum asalnya ia masih memiliki wudhu sebelum tahu bahwa wudhunya telah batal. Kemudian, macam-macam istishhab ada 3. Yang pertama, macam istishhab yang pertama yaitu istishhab al-ibahah al-asliyah, yaitu istishhab yang boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian yang kedua ada madalla asyarah awalal aqlala wujudi, yaitu tetap diberlakukannya hukum sampai ada dalil yang menetapkan hukum tersebut. Kemudian yang ketiga ada istishhab al-umum ayyarid tahsis, yaitu menetapkan hukum sampai ada hukum yang mengkhususkannya. Kemudian macam-macam ijtihad yang ketujuh yaitu ada istishhan. Istishhan merupakan penangguhan hukum seorang mujtahid dari hukum yang jelas ke hukum yang samar-samar karena keadaan darurat. Menurut bentuknya, istishhan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada istishhan qiyasi dan yang kedua ada istishhan istisnai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi
Dina Ismiratul Zarqoh, dan yang ketiga ada saudari Zahra Feby Amanda, dan yang keempat yaitu ada saudara Fatah Ghazali. Materi Islam dan kemanusiaan ini memiliki 4 subbab, di antaranya yaitu yang pertama ada pengertian Islam, dan yang kedua yaitu ada pengertian kemanusiaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri Ika Nuraini, dan yang ketiga ada kedudukan manusia di dunia yang akan disampaikan oleh saudari Dina Ismiratul Zarqoh, dan yang keempat yaitu ada tugas manusia di dunia yang akan disampaikan oleh Fatah Ghazali dan Zahra Feby Amanda. Materi yang pertama yaitu pengertian Islam. Pengertian Islam dibedakan menjadi 2, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, Islam berasal dari kata bahasa Arab, yaitu salima, yang berarti kedamaian dan selamat sentosa. Dari segi istilah, menurut Harun Nasution, Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW. Makna Islam menurut Abu Bakar Asy-Siddiq adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat akidah, syariat, dan akhlak. Dan materi yang kedua yaitu pengertian kemanusiaan. Nah, kita sebagai manusia nih, apa sih arti kemanusiaan itu? Kemanusiaan adalah bentuk perdamaian yang nyata di saat manusia dengan manusia yang lainnya saling menjaga agar saling tentram demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Adapun asas-asas dari kemanusiaan ini yaitu saling menghormati dan saling menghargai, saling menyebar kasih dan sayang, dan keadilan, persamaan, berlapang dada dan saling bertoleransi, dan yang terakhir yaitu saling tolong-menolong dan saling menepati janji. Saya Dina Ismiratul Zarqoh sebagai pemateri kedua yang akan menerangkan subbab mengenai kedudukan manusia di dunia. Manusia memiliki 2 kedudukan di dunia. Yang pertama, manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita diharuskan untuk menuruti semua perintahnya dan tidak boleh membangkangnya. Jika kita membangkangnya, maka kita akan menerima konsekuensi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar manusia dapat mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wajib untuk melaksanakan pedoman hidup. Kemudian, kedudukan manusia yang kedua yaitu sebagai khalifah. Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas tersebut. Tujuan manusia dijadikan khalifah di muka bumi juga berfungsi untuk beribadah, agar manusia beribadah. Kemudian, tujuan dari manusia sebagai khalifah di muka bumi berfungsi untuk menggantikan orang lain dan menempati kedudukannya dalam kepemimpinan. Tugas manusia di dunia. Tugas manusia adalah sebagai khalifah. Tugasnya yaitu merawat, mengelola, dan memelihara bumi dengan sebaik-baiknya agar makhluk hidup yang tinggal di bumi bisa sejahtera. Kemudian tugas yang kedua sebagai manusia di bumi yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sadar betul ya teman-teman bahwa kita itu hanya makhluk Allah yang kecil dan kita tidak memiliki kekuasaan apapun atas segala suatu hal, sehingga Allah memberi kita tugas untuk beribadah dan hanya menyembah kepadanya. Seperti termaktub dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 5, di mana berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maka dari itu ya teman-teman, terkadang kita merasa bahwa ibadah kita itu paling sempurna, padahal itu enggak. Dan terdapat sebuah dalil dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa untuk menuju surga itu sangat susah dan untuk menuju neraka itu sangat mudah. Dan untuk menjalankan keduanya itu hanya bergantung pada diri kita masing-masing teman-teman. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu seperti apa. Jadi untuk bisa kita menuju surga maka harus benar-benar ada ikhtiar dan usaha dalam beribadah dan menyembah Allah itu dengan keseriusan yang benar-benar serius gitu. Jadi untuk
untuk itu semua ada di tangan, pilihan ada di tangan kita ya teman-teman. Tapi kembali lagi, kita harus ingat bahwa tugas kita di dunia ini hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tugas manusia di bumi itu ada menjaga dan melestarikan bumi. Di sini bukan hanya bumi atau lingkungan yang kita tinggali yang untuk kita jaga, tetapi diri kita juga lah yang harus kita jaga, karena kita merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Di mana yang harus dijaga selain lingkungan itu merupakan akidah dan akhlak kita. Karena kita juga merupakan sebagai sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia berarti kan bagian dari sumber daya alam juga, maksudnya lingkungan di muka bumi ini juga kan ya teman-teman. Jadi itu juga yang harus dijaga. Nah, oleh sebab itu maka akhlak dan akidah kita harus dijaga sebagai sumber daya manusianya untuk kita menjaga alam tersebut. Jadi keduanya itu harus saling terjaga agar bisa terciptanya keseragaman dan kesamaan seperti yang sudah Allah tujukan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.